Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku, bagaimana keadaannya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ada 4 tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi zat-zat makanan yang dibutuhkan di dalam tubuh. Dan yang kedua, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi salah satu saluran pencernaan yang ada pada pencernaan hewan ruminansia dan pada pencernaan manusia. Dan yang ketiga, adik-adik diharapkan dapat membandingkan organ-organ pencernaan yang ada pada hewan ruminansia dan yang ada pada manusia. Ya, baik, untuk tujuan yang keempat atau yang terakhir, adik-adik diharapkan dapat menyusun menu makanan untuk kategori aktivitas normal. Jadi, Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan dengan baik. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai zat-zat ataupun nutrisi makanan yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia. Yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang sederhana dan yang kompleks, yaitu ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan air. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai zat-zat yang akan dibutuhkan di dalam tubuh. Audio Jungle. Nutrisi. Nutrisi merupakan zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan dan pertumbuhan. Jenisnya terdapat karbohidrat, lemak, mineral, protein, vitamin, dan air. Audio Jungle. Karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Audio Jungle. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Uji makanan yang mengandung gula yaitu menggunakan reagen Benedict. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Sumber karbohidrat dapat ditemukan pada beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, dan buah-buahan. Audio Jungle. Protein. Fungsi dari protein sebagai sumber energi, pembangun tubuh, dan pengganti sel-sel yang telah rusak. Terdapat 2 jenis protein, protein hewani dan protein nabati. Uji makanan yang mengandung protein dapat menggunakan diuret. 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori, hampir sama dengan 1 gram karbohidrat. Sumber protein yaitu ada protein hewani dapat ditemukan pada daging, ikan, dan telur. Protein nabati dapat ditemukan pada kedelai dan kacang tanah. Lemak. Fungsi lemak sebagai sumber energi, cadangan energi, dan pelarut vitamin A, D, E, K. Lemak berasal dari tumbuhan, lemak nabati, dan dari hewan, lemak hewani. Uji makanan yang mengandung lemak dapat menggunakan kertas. 1 gram lemak sama dengan 9 kalorimeter. Audio Jungle. Sumber lemak dapat ditemukan lemak hewani, yaitu pada lemak daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Lemak nabati dapat ditemukan pada lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan. Vitamin. Fungsi vitamin berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel sebagai koenzim dan mempertahankan fungsi jaringan. Vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, K. Vitamin larut air, vitamin B dan C. Sumber vitamin dapat ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang memiliki fungsi sebagai zat pengatur tubuh.
Jenis-jenis mineral ada iodin, kalsium, magnesium, fosfor, natrium, dan lain-lain. Sumber mineral yaitu iodin berasal dari garam atau ikan laut. Kalsium berasal dari susu dan keju, magnesium berasal dari sayuran dan daging, fosfor berasal dari susu dan daging, natrium berasal dari garam dan sayuran. Air. Tubuh kita membutuhkan air kurang lebih 2,5 liter air setiap hari. Fungsi air yaitu mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Audio Jungle. Baik, untuk tujuan yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai saluran pencernaan yang ada pada hewan ruminansia dan yang ada pada manusia. Nah, kita ketahui bersama apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang biasa disebut dengan hewan pemakan biak atau hewan herbivora, dikarenakan hewan tersebut yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Nah, hewan ruminansia yaitu hewan yang memiliki kemampuan dapat mencerna pakan secara fermentatif dan secara enzimatis. Nah, apa itu fermentatif? Fermentatif adalah hewan ini mampu mencerna pakan yang memiliki kualitas rendah atau serat yang cukup tinggi. Nah, saluran pencernaan pada hewan ruminansia yaitu memiliki suatu keistimewaan, yaitu ada lambung ruminansia yaitu merupakan lambung majemuk, yaitu terdapat rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, baik untuk saluran pencernaan pada manusia itu dikenal dengan gastrointestinal, yaitu merupakan saluran panjang yang berawal dari mulut dan berakhir di anus. Baik, untuk tujuan yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai organ-organ pada sistem pencernaan hewan ruminansia dan organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia. Silakan adik-adik perhatikan dengan baik. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan adalah mengubah zat makromolekul menjadi mikromolekul sehingga mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Pada mulut, mulut adalah organ pertama yang akan dilalui oleh makanan, di mana bagian-bagian mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Ketika organ tersebut sangat berperan dalam proses pencernaan mulut. Gigi berfungsi mencuci makanan yang masuk ke dalam rongga mulut, di mana gigi memiliki bagian-bagian. Yang pertama, Audio gigi Jungle. taring, gigi geraham depan dan belakang, dan gigi seri. Pada mulut terdapat lidah, Audio Jungle. di mana fungsi dari lidah adalah Audio Jungle. mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan. Organ selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan merupakan alat sistem pencernaan yang kedua, alat penghubung antara mulut dan lambung. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan berbentuk seperti selang air yang memiliki panjang sekitar 20 cm. Kerongkongan berfungsi sebagai penghasil lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Selanjutnya adalah organ lambung. Lambung adalah berbentuk seperti kantong terletak di sebelah kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Di dalam bagian lambung terdapat bagian yang berlipat-lipat. Hal ini berfungsi untuk mengaduk makanan atau mencampur makanan. Selanjutnya adalah usus halus. Setelah dicerna di dalam lambung, maka makanan
usus kosong, ileum usus penyerap. Setelah makanan melewati usus halus, maka makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar, di dalam usus besar terjadi penyerapan air sehingga pencernaan menjadi lebih padat. Bagian-bagian dari usus besar ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada ascenden, usus halus, descenden, usus turun, transversan, usus datar. Yang terakhir adalah anus. Setelah makanan melewati usus besar, maka sisa-sisa zat makanan akan dibuang melalui anus. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Sapi dikatakan hewan ruminansia karena sapi mengunyah kembali makanannya, yang sebelumnya telah masuk pada organ sistem pencernaan, yaitu pada lambung. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung 4 ruang, yaitu rumen, abomasum, retikulum, dan omasum. Ketika sapi mengunyah rumput semulut penuh, maka makanan tersebut akan masuk melalui rumen. Ada juga yang masuk melalui retikulum. Terdapat mikroorganisme mutualistik yang bekerja dengan cepat, yaitu prokariota dan protista. Sapi secara periodik meregurgitasi, yaitu kembalinya makanan ke esofagus dan mulut, di mana pada proses ini sapi akan mengunyah kembali makanannya menjadi lebih halus. Sapi akan menelan kembali makanan dan akan masuk ke dalam omasum, tempat air dihilangkan. Lalu makanan akan masuk ke dalam abomasum dan akan dicerna oleh enzim-enzim yang dimiliki oleh sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung pada usus halus, usus besar, dan kemudian akan diekskresi melalui anus. Baik, itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami materinya dengan baik. Terus semangat belajar dan jangan patah semangat. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.